Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih ketemu dengan Ibu ya. Baiklah, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Masih kita belajar pembelajaran jarak jauh. Ibu harapkan kalian masih semangat. Oke, pada pertemuan ini yang akan Ibu sajikan adalah KD yang kedua tentang statistika. Masih ingat dengan video sebelumnya? Video kemarin, Ibu bahas tentang pengantar statistika. Nah, sekarang Ibu akan sajikan materi yang pertama adalah penyajian data. Ini adalah part pertama ya. Penyajian data ini akan dibentuk dalam distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Nanti kita akan bahas dalam video ini. Semoga kalian paham yang akan Ibu jelaskan. Baiklah, simak videonya baik-baik ya. Sebelum kita mulai pembahasan ini, seperti biasa kita awali dengan bacaan basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, yang pertama Ibu akan berikan contoh data. Di sini ada data hasil ulangan harian statistika dari 60 orang siswa. Datanya terlihat dalam tabel ya. Ada yang nilainya 23, ada 60, ada 79, sampai dengan ada 85, ada 61. Dari data yang disajikan itu bisa muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa siswa yang berada di rentang nilai 81 sampai 88? Atau pertanyaan yang kedua, jika siswa yang berada di rentang 90 sampai dengan 100 akan mendapat predikat memuaskan, berapa siswa yang mendapatkan predikat tersebut? Atau bisa jadi ada pertanyaan lain terkait data di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan jawab menggunakan distribusi frekuensi. Oke, kita teruskan pembahasan data yang tadi ya. Nah, kita maknai data tadi. Yang pertama, tadi sudah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita pandang itu sebagai sebuah data. Yang kedua, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disajikan, nanti kita akan jawab melalui distribusi frekuensi. Apa sih fungsinya? Yaitu pengolahan dari data tunggal menjadi data kelompok. Dan yang ketiga, nanti akan kita sajikan dalam bentuk penyajian data. Ada 3 macam dalam bentuk penyajian data. Yang pertama adalah histogram, yang kedua adalah polygon frekuensi, dan yang ketiga adalah ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Nanti akan kita bahas satu-satu dalam video ini ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang distribusi frekuensi. Kita mulai dengan definisinya ya. Apa itu distribusi frekuensi? Adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Baik, Ibu sajikan data yang tadi, data hasil ulangan harian statistika dari 60 orang siswa. Ini dia tabelnya. Ya, langkah yang pertama adalah kita hitung banyaknya data. Nah, data dalam tabel tersebut ada 60, disimbolkan dengan N. Nah, langkah yang pertama sebetulnya dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama adalah tentukan range atau jangkauan data. Disimbolkan dengan R. Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil.
Jadi R-nya sesuai dengan data yang disajikan tersebut adalah 98 dikurangi 10. Jangkauannya atau range-nya adalah 88. Next, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Tadi sudah kita bahas langkah yang pertama, menentukan range atau jangkauan. Sekarang kita tentukan langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas, disimbolkan dengan K. Kita menggunakan rumus Stargers. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Masih ingat N itu apa? N adalah banyaknya data. Tadi N-nya adalah 60 ya. Nah, sekarang kita substitusikan K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 60. Sesudah kita hitung, ternyata hasilnya 6,8. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi, banyaknya kelas ada 7 buah. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kita akan menentukan lebar kelas. Disimbolkan dengan C. C rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 88, banyaknya kelas ada 7. Sesudah kita bagi hasilnya 12,5. Baik, kita bulatkan menjadi angka 13, itu untuk lebar kelas atau C. Langkah yang keempat adalah kita tentukan batas bawah kelas pertama. Untuk menentukan batas bawah kelas pertama, kita lihat nilai terkecil dari data tadi. Masih ingat nilai terkecilnya? Betul, nilai terkecilnya adalah 10. Jadi sebetulnya untuk menentukan batas bawah kelas pertama, ada beberapa alternatif. Ada satu angka di bawahnya dan ada satu angka di atasnya. Jadi bisa kita ambil angka 9, bisa kita ambil angka 10, atau 11. Baik, misalnya Ibu akan ambil batas bawah kelas pertama adalah 9. Sebetulnya kalian boleh bebas memilih, boleh 9, boleh 10, dan boleh 11 ya. Nah, sekarang langkah yang kelima, tentukan batas bawah kelas kedua dan seterusnya. Tadi sudah kita tentukan batas bawah kelas pertama ada 9. Nah, sekarang kita akan tentukan batas bawah kelas kedua. Rumusnya adalah batas bawah kelas pertama ditambah C. Masih ingat C apa? C adalah lebar kelas. Jadi untuk batas bawah kelas kedua, 9 ditambah 13 hasilnya 22. Itu untuk kelas kedua. Kelas ketiga adalah seterusnya ya. 22 ditambah 13 hasilnya 35. Itu kita selesaikan sampai dengan banyaknya kelas. Tadi banyaknya kelas ada 7, berarti harus kita tentukan batas bawah untuk 7 kelas. Sesudah datanya semuanya lengkap, nanti akan kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita sandingkan dengan data yang tadi, yaitu data hasil ulangan harian ya. Nah, ini dia tabelnya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kolom yang pertama berisi interval kelas dan kolom yang kedua berisi frekuensi. Interval kelas tadi kita isi dari data-data yang sudah kita dapatkan. Oke, kelas yang pertama, batas bawahnya ada 9. Kelas kedua, batas bawahnya ada 22. Kelas ketiga, batas bawahnya ada 35. Sampai dengan ada 7 buah kelas. Nah, tadi tugasnya adalah mencari batas bawah masing-masing kelas.
Sesudah kita tentukan batas bawah masing-masing kelas, kita tentukan batas atasnya. Batas atasnya adalah batas bawah kelas kedua dikurangi 1. Jadi ada angka 22 nih dikurangi 1, hasilnya adalah 21, itu sebagai batas atas kelas yang pertama. Bagaimana untuk kelas yang kedua? Kenapa angkanya 34? Kita lihat kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga, batas bawahnya ada angka 35, dikurangi 1, hasilnya adalah 34. Begitu seterusnya. Nah, untuk mengecek panjang kelasnya, panjang kelasnya dari angka 9 sampai dengan 21, kita cacah, kita hitung ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada 13 kelas sesuai dengan perhitungan tadi. Baik, kalau sudah kita isi interval kelas, kita tentukan untuk kolom yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi didapatnya dari mana? Dari tabel data hasil ulangan harian statistika. Baik, untuk kelas yang pertama ada interval 9 sampai dengan 21. Nilai berapa saja yang ada di rentang itu? Oke, kita lihat datanya, ternyata ada 3 buah. Apa saja sih? Yang pertama ada 10, yang kedua ada 15, dan yang ketiga ada 17. Begitu berulang sampai dengan 7 kelas kita isi semuanya. Nah, untuk mengecek betul atau tidak frekuensinya, kita jumlahkan 3 ditambah 4, ditambah 4, tambah 8, tambah 12, tambah 23, dan tambah 6. Hasilnya harus betul, hasilnya harus 60 sesuai dengan banyaknya data. Nah, sesudah kita buat tabel distribusi yang berisi interval kelas dan frekuensi, kita tentukan batas bawah dan batas atasnya. Jangan lupa kita tentukan juga tepi bawah dan tepi atas. Apa itu tepi bawah? Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Oke, kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kita lihat kalau tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau ibu buat contohnya, tepi bawah, lihat ada angka 9, berarti tepi bawahnya 8,5. Ada angka 22, berarti tepi bawahnya 21,5. Kita lihat tepi atas. Oke, ada angka 21, berarti tepi atasnya adalah 21,5. Kelas kedua ada angka 34 untuk batas atas, berarti tepi atasnya adalah 34,5. Nah, untuk titik tengah bagaimana cara mencarinya? Oke, dalam interval 9 sampai dengan 21, titik tengahnya ada di angka 15. Kelas kedua pun sama, di interval 22 sampai dengan 34, titik tengahnya ada di angka 28. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh, titik tengahnya ada di angka 93. Nah, itu tabel distribusi frekuensinya dari data hasil ulangan statistika ya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi dalam bentuk lengkapnya. Ya, ada interval kelas pada kolom yang pertama, ada tepi kelas pada kolom yang kedua, ada titik tengah pada kolom yang ketiga, dan yang terakhir ada frekuensi. Baik, kita akan teruskan pembahasan yang tadi. Tadi sudah kita bahas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Masih ada hubungannya karena datanya akan kita gunakan untuk menggambar histogram dan poligon frekuensi ya. Baik, kalau sudah kita buat tabel distribusi frekuensinya, kita akan gambarkan dalam koordinat kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X kita isi dengan tepi kelas dan sumbu Y kita isi dengan frekuensi. Baik, langkah selanjutnya kita gambarkan histogram. Yang mana histogramnya?
Oke, yang tampilannya seperti diagram batang yang berwarna hijau. Oke, kelas pertama diisi dengan frekuensi ada 3. Kelas kedua frekuensinya 4, kelas ketiga frekuensinya 4, dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Kita buat seperti diagram batang tapi berbeda karena histogram tidak ada jarak antara kelas ke-1 dan kelas kedua. Artinya digambarkan secara berimpit ya. Nah, yang mana poligon frekuensi? Poligon frekuensi itu yang berwarna merah. Ini dia. Garis yang ditarik dari titik tengah histogram kelas pertama dilanjutkan dengan titik tengah histogram kelas kedua, seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Baik, dilihat baik-baik bentuk histogram dan poligon frekuensinya dari data yang tadi. Oke. Baik, ini adalah pembahasan yang terakhir tentang OGIF atau distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2 macam, ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk memudahkan menggambar OGIF-nya, kita buat dulu tabelnya. Tabelnya seperti ini. Kolom yang pertama ada interval kelas, dilanjutkan dengan kolom yang kedua ada batas kelas. Kolom yang ketiga ada frekuensi kumulatif kurang dari. Kolom yang keempat ada batas kelas. Dan kolom yang terakhir ada frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kita isikan untuk batas kelasnya. Kita lihat dari tepi bawah. Kurang dari 8,5. Kurang dari 21,5, kurang dari 34,5, seterusnya sampai dengan kurang dari 99,5. Kita isi frekuensi kumulatifnya. Nah, kita baca berdasarkan frekuensi tadi. Data yang kurang dari 8,5 pastinya ada 0. Kita tuliskan angka 0. Kedua, kurang dari 21,5 ada 3. Kurang dari 34,5 ada 7. Kenapa ada 7? Karena 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kurang dari 47,5 ada 11. Kenapa 11? Karena 11 dikurangi 4 hasilnya 7, begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Kurang dari 99,5 ada 60. Sesuai dengan N, banyaknya data ada 60. Nah, untuk yang lebih dari sekarang, lebih dari 8,5, dilihatnya terbalik ya. Dari yang semuanya dulu, totalnya dulu. Lebih dari 8,5 ada 60. Lebih dari 21,5 ada 57. Kenapa 57? Dikurangi 3 berarti ya. 60 kurangi 3 hasilnya 57. Lebih dari 34,5 ada 53. Kenapa 53? Oke, dikurangi 4 dan seterusnya sampai dengan lebih dari 99,5 ada 0. Itu untuk mempermudah pada saat nanti kita akan gambarkan OGIF-nya pada koordinat kartesius. Baiklah anak-anak, sudah kita dapatkan tadi tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya kita akan gambarkan dalam koordinat kartesius. Ada 2 macam OGIF. Yang pertama adalah OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, atau yang kita sebut dengan OGIF positif. Baik, kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Seperti biasa ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berasal dari nilai dan sumbu Y berasal dari frekuensi kumulatif. Baik, kita tentukan untuk nilai yang pertama berasal dari tepi bawah ada 8,5, 21,5, 34,5 dan seterusnya. Kita akan gambarkan ya, ada frekuensi kumulatifnya 3, 7, 11, 19, 31, 54 sampai dengan 60. Kita hubungkan menggunakan garis yang berwarna merah. Oke.
Dari data yang pertama sampai data yang terakhir, OGIF-nya naik. Makanya kenapa ini disebut frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah OGIF positif. Karena sesudah kita gambarkan, ternyata grafiknya adalah naik. Nah, bagaimana dengan OGIF yang kedua? OGIF yang kedua tentang OGIF frekuensi kumulatif lebih dari atau yang kita sebut dengan OGIF negatif. Baik, kita gambar dalam koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y sama dengan yang tadi. Sumbu X berasal dari nilai dan sumbu Y berasal dari frekuensi kumulatif. Kita mulai dengan 8,5, 21,5, 34,5 dan seterusnya. Baik, kita lihat dalam tabel tadi, sesudah kita lihat tadi frekuensi kumulatif lebih dari, ada angka 60, ada angka 57, 53, 49, seterusnya sampai dengan angka 6. Nah, ini yang kita sebut dengan OGIF frekuensi kumulatif lebih dari. Kita hubungkan menggunakan garis yang berwarna merah. Baik, setelah kita hubungkan, ternyata grafiknya menurun. Itu sebabnya kenapa disebut OGIF negatif, karena kurvanya sesudah kita gambarkan menurun. Ini dia OGIF gabungan dari OGIF frekuensi kumulatif lebih dari dan OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat yang kurang dari itu adalah OGIF positif karena grafiknya naik. Ya, yang kedua adalah OGIF frekuensi kumulatif lebih dari atau OGIF negatif karena kurvanya turun. Ini dia gabungannya ya, kalian bisa lihat baik-baik. Tadi penjelasan dari Ibu tentang materi distribusi frekuensi kumulatif sampai dengan menggambar histogram, sampai dengan OGIF positif dan OGIF negatif. Sekarang ada latihan, ada tugas, ada lembar kerja buat kalian. Silahkan kita lihat datanya. Ada data pengunjung ke toko buku selama 40 hari. Ya, itu dia datanya, ada dalam tabel, kalian lihat baik-baik. Oke, pertanyaannya adalah berdasar data tersebut, buatlah yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, yang ketiga poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah OGIF frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Silahkan kerjakan baik-baik. Kalian tunjukkan, kalian pasti bisa. Baiklah, penjelasan yang Ibu berikan cukup sampai di sini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti yang sudah Ibu jelaskan. Oke, ada kutipan yang baik, yang bagus buat kalian, buat kita ya. Belajarlah hari ini agar kehidupan hari esok bisa lebih baik. Semoga kalian bisa memaknai. Ya, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.